yang menghadirkan kabupaten ini dan juga menempatkan manusia di tempat ini juga akan menjaga dan merawat bersama alam dan lingkungan dan memberi sebuah peradaban bagi lompatan kemajuan seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam visi dan misi yang akan dikerjakan di kepemimpinan periode yang kedua. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan menjadi satu sukacita dan kebanggaan karena diundang dalam ulang tahun yang ke-22 tahun ini. Untuk itu, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dulunya jadi satu, saat ini sudah terpecah dengan pemerintahan yang baru menjadi 3 kementerian. Sehingga saat ini saya tidak lagi mengatur tentang masalah hak asasi manusia, hanya masalah hukum. Untuk itu kami akan membantu dan mendukung sepenuhnya apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Ketua DPRD dalam beberapa proses-proses untuk pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang ini. Yang pertama, saya sudah menyampaikan kemarin beberapa hal di Universitas Okmin Papua untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Karena kekayaan intelektual adalah sesuatu nilai yang sangat tinggi yang sudah diberikan oleh Tuhan dan ada bersama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu kita harus melindungi, dan wujud dari perlindungan dan pencatatan kekayaan intelektual, saya pastikan bahwa dengan perlindungan oleh negara, maka masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang satu ketika juga akan menikmati kesejahteraannya. Di dalam kekayaan intelektual itu ada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan kekayaan intelektual komunal. Jadi tadi kalau Bapak Ketua Dewan Adat bicara, maka kami akan bekerja sama untuk melindungi semua kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional. Tadi kita disambut dengan tari-tarian, cerita rakyat, permainan tradisional, itu semua menjadi kekayaan intelektual komunal yang menjadi bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ekspresi itu yang menunjukkan perbedaan kita dengan daerah yang lain. Dan ekspresi itu perlu dicatat supaya generasi demi generasi yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang ini satu ketika tidak akan kehilangan identitasnya dari perlindungan ekspresi budaya tradisional. Yang kedua ada pengetahuan tradisional, yang ketiga ada sumber daya genetik, tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang ini harus kita lindungi. Dan kita sudah mendapat sekian banyak informasi bahwa ada banyak sumber daya alam lewat tumbuh-tumbuhan yang ada di kabupaten ini yang harus bisa diteliti untuk memberikan pengobatan secara herbal. Dan itu akan berkontribusi untuk masyarakat. Dan yang keempat yang kita sebut dengan indikasi geografis. Ada kopi dan juga potensi-potensi lain yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang yang akan kami lindungi. Termasuk juga dengan hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih karena ada kurang lebih 51 usulan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada kami yang akan kami proses dalam waktu yang berjalan ini untuk memastikan bahwa semua kekayaan intelektual, komunal, dan personal di Kabupaten Pegunungan Bintang akan kami lindungi.
Yang berikut dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, kami akan membantu untuk semua proses penyusunan regulasi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi baik proses penyusunan perda yang akan disusun oleh DPR, yang akan disusun oleh pemerintah daerah, yang akan disusun oleh OPD untuk menjawab kebutuhan percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua akan bekerja bersama untuk membantu semua proses regulasi yang akan diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Catatan saya paling terakhir, tidak banyak kabupaten di seluruh Indonesia ada kata bintangnya. Hanya ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kalau kita membaca dan pernah mendengar teks pidato Soekarno, Soekarno pernah mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang yang berhasil, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena satu ketika Anda akan jatuh di antara bintang-bintang itu. Saya percaya hari ini ada sekian anak sekolah yang duduk di sini, dari SD sampai perguruan tinggi. Dan kelanjutan pembangunan di kabupaten ini hanya ada di mereka. Untuk itu, tidak banyak kabupaten yang mengalami lompatan yang cepat di seluruh tanah Papua untuk menghadirkan universitas. Hanya ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, di sini Tuhan sudah menempatkan bahwa akan lahir bintang-bintang yang cerdas, bintang-bintang yang cemerlang, bintang-bintang yang tidak hanya menguasai Kabupaten Pegunungan Bintang, tapi kabupaten yang lain, bahkan Provinsi Papua Pegunungan, seluruh tanah Papua, bahkan dunia yang ada termasuk di negara kita yang kita cintai. Itu yang saya imani, yang saya rasakan ketika kemarin saya diantar Bapak Bupati melewati beberapa tempat yang menurut saya sungguh ajaib, indah, dan mulia kebaikan Tuhan untuk semua karyanya yang agung di atas Kabupaten Pegunungan Bintang. Tuhan memberkati kita semua, masyarakat yang ada di saat ini, dan memberkati Bapak Bupati beserta istri, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, dan semua unsur pimpinan DPR, dan juga Bapak Pencetus pendiri Kabupaten Pegunungan Bintang, dan semua OPD serta masyarakat. Bergerak bersama seperti moto Kabupaten Pegunungan Bintang. Mari bangkit membangun bersama. Teritibo Sewo Nirya. Ini akan kita daftarkan Bapak Bupati sebagai hak cipta. Dan dari 50 usulan itu kami ada bisa menyelesaikan satu usulan sudah menjadi sertifikat. Nanti sebentar akan kami serahkan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.